Tos TV, temukan, obati, sampai sembuh. Monitoring dan evaluasi program TBC. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini Kamis 28 November 2024 kita bisa melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi program TBC tahun 2024. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku moderator menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Adi Pujo Astowo selaku Kepala Bidang P2P. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Kabupaten Brebes yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, kami hormati teman-teman sejawat dokter, yang kami banggakan teman-teman pelaksana laboratorium Kabupaten Brebes. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di KPT ini untuk kita saling berbagi informasi mengenai permasalahan TBC di Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf dari Bu Kadin yang tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan di Bantar Laut. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Dinas Kesehatan pada kesempatan pagi hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian yang kita untuk bersama-sama lah berbagi informasi. Kenapa ini kita sampai mengundang banyak ya? Yang pertama karena yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau teman-teman program OTP sudah sering juga, jadi mungkin tahu kondisinya. Jadi ini kami mengundang Bapak Ibu semua yang baik secara langsung seperti teman-teman lab maupun juga dokter penanggung jawab yang berkaitan langsung, dan mungkin teman-teman kepala puskesmas atau direktur rumah sakit yang kita juga perlu berbagi informasi. Mungkin yang pertama kami sampaikan kenapa kami mengadakan acara ini, karena untuk saat ini Indonesia posisinya naik ya, dari posisi 3 dunia menjadi nomor 2 di dunia di bawah India untuk kasus TB ya. Kemudian secara regional kita ya Kabupaten Brebes ini adalah nomor 1 di Jawa Tengah, baik untuk TB yang sensitif obat maupun yang resisten obat. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk tahun ini kita targetnya adalah yang meningkat hampir 100%, dari 23 itu menjadi 42 ya. Kenapa TB itu sesuatu yang penting tapi kok kayaknya gaungnya nggak pernah besar gitu ya. Padahal TB itu satu-satunya program yang masuk SPM, masuk RPJMN, kemudian masuk program prioritas pemerintah. Tapi kalah gaungnya memang dengan stunting. Stunting punya perpres sendiri, tapi dia tidak masuk SPM. Ya. Bahkan tahun ini stunting rada lereng, yang hotnya adalah pemberian makanan bergizi bagi
anak sekolah. Ya. TB, maaf bukan non TB resisten obatnya, hampir 100 kasus ya. Jadi dari pusat ada beberapa juga bantuan, contohnya dari seluruh Indonesia hanya 17 kabupaten kota yang diberikan TCM Bidimax yang bisa untuk melihat apakah kasus ini monoresisten atau tidak. Kemudian kemarin yang terbaru juga kita dapat ronsen portable, di mana dengan ronsen portable ini sebetulnya ya sudah canggih ya. Jadi dari ronsen itu langsung keluar bacaannya sendiri, ada kliennya apa gitu loh. Misalnya ada TB paru ya sudah langsung bisa ada hasilnya juga. Kemarin kita pertemuan dengan Bapak Direktur RSUD yang bahkan beliau menyampaikan ingin membeli satu lagi lah, jadi untuk TBRO dan TBSO itu ya punya radiologi sendiri-sendiri sehingga tidak harus ke depan bercampur dengan pasien yang lainnya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa kita sudah nyarinya aja susah, tapi kita kasus TB yang loss follow up atau DO atau putus berobat itu yang cukup besar, kita tertinggi di Jawa Tengah juga kurang lebih 18%, dan mayoritas itu disumbang oleh rumah sakit. Makanya pada kesempatan ini kita ingin mendengar maksudnya dari teman-teman di rumah sakit sebetulnya apa masalahnya ya. Kemarin pernah saya ada kunjungan ke beberapa rumah sakit, jadi memang masih ada dokter yang di rumah sakit itu yang masih menggunakan bukan obat paket. Nah, ketika kemudian secara regional kita ya Kabupaten Brebes ini adalah bercampur dengan pasien yang lainnya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu bahwa kita sudah nyarinya aja susah, tapi kita perlu bareng-bareng di sini ya, kita pikirkan bareng-bareng ke depannya kita mau seperti apa ya. Kalau tidak ada bareng-bareng kita memikirkan bersama ya akan susah ya untuk kita meredam kasus COVID ini. Mungkin itu sambutan dari saya sebagai awal dari kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan informasi ini ya Bapak Ibu sebelum memasuki materi juga sudah sedikit punya gambaran sebetulnya masalah apa sih yang kita temui dan kita hadapi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan analisa situasi TBC di Kabupaten Brebes. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Analisis situasi TBC di Kabupaten Brebes. Ini gambar umum ya, sudah tahu semua. Penduduk kita yang unda-undi dengan Cilacap ya 2.041.452. Ini fasilitas kesehatan yang kita, satu rumah sakit pemerintah dan balai kesehatan rujukan TBCRO ini hanya satu. Jadi kita kenapa kasusnya itu walaupun hanya di rumah sakit, tapi teman-teman yang dari selatan pasien itu kalau mau kontrol itu harus ke sini. Jadi rencana kita ingin memberi penugasan kepada RSUD Bumiayu ya untuk menjadi rujukan TBRO di wilayah selatan. Rencananya ini kan kita juga mendengar masukan dari teman-teman lab. Kalau mepet-mepet gini kan banyak pemeriksaan laboratorium sampai menumpuk-numpuk. Ini rencananya kita akan menambah. Kita sudah mengajukan 4 atau 5 untuk laboratorium di puskesmas yang bisa untuk pemeriksaan TCM. Ya tujuannya yang untuk menghindari penumpukan ini ya. Ini 38 puskesmas menjadi satelit TBCRO dan 5 puskesmas
yang sudah diberikan pelatihan untuk inisiasi TB-RO. Kita punya 16 rumah sakit pemerintah dan Balai Kesehatan Paru dan 180 dokter praktek klinik dan praktek mandiri. Kemudian laboratorium penyedia diagnosis, kita punya TCM 7 yang terbaru itu di Kaliwadas, ya. Dan ini di laboratorium di Silang yang di Lakesda. Nah ini kemarin kita baru melaksanakan pertemuan tentang tim percepatan TP2TB, ya. Jadi ini dari pusat, karena TB itu menjadi program prioritas nasional, makanya diminta oleh Kemendagri itu setiap kabupaten mempunyai tim ini, dan kemudian namanya apa ya mas? Rumah ARO, ya masing-masing 5 juta, jadi kurang 50 juta. Kemudian kita juga mengajukan permohonan bantuan sembako pada dinas sosial, ya sudah disetujui untuk 76 paket, totalnya 57 juta. Jadi ya kita pengen sebanyak mungkin mengajak dinas sektor terkait bahwa ini bukan kerja kita sendiri. Bahkan kemarin kita juga melakukan pemeriksaan di PT Yeon di Kersana itu juga kita melakukan screening, dapat 122, yang positifnya 2. Rencananya kita mau ke PT BIN juga yang kurang lebih 13.000, ya. Jadi kita saya ngerti lah banyak teman-teman berat lah kalau nyari sasaran sendiri, makanya banyak yang mau saya rela saya masuk ke PT-PT itu, pabrik-pabrik besar itu, ya artinya biar jaringan juga nggak terlalu berat lah. Ya sekarang kalau kita dari pusat kan gampang menentukan sasaran segini, tapi kan orangnya nggak ada. Ya kalau mau paling di pos bidu ya orangnya itu lagi. Sedangkan usia produktif kan yang banyaknya kan memang bekerja di pabrik lah sekarang. Jadi ya kita juga coba masuk ke situ. Dan bahkan dari pabrik itu juga sampai kaget. Makanya kita melakukan pemeriksaan PTN, screening jiwa, dan TBC. Dari sekitar 2.800-an itu yang screening jiwa itu juga kurang lebih nyampe 250 yang ada gangguan jiwa. Ya walaupun perlu diklarifikasi lagi, rendah gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ini perbu RAD-nya, ya. Ya ini kelihatannya gampang, tapi juga banyak kabupaten yang belum punya, ya. Jadi kita juga susah bikin ini, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Jadi syaratnya kabupaten menjalankan itu minimal ada 2 ini secara administrasinya, ada SKT TP2TB dan ada perbu RAD. Jadi kalau ini SPM tuberkulosis, ya, untuk tahun 2022, jadi yang dimaksud SPM tuberkulosis itu berapa banyak orang yang bisa kita screening, ya. Targetnya itu 22.351. Kemudian pada tahun 2022 sampai ditanya 15.000 sekian, itu 68%. Kemudian tahun 2023 targetnya tetap, sampainya cukup bagus, ya, sampai 99%, 22.000. Nah 2024 karena lihat hasilnya bagus dinaikin jadi 42.000. Ya sampai saat ini per tanggal ini capaiannya 22.089. Biasanya sih enggak muluk-muluk juga lah, kan enggak bisa. Paling enggak saya sudah bisa melebihi tahun kemarin, yang mungkin dalam 1 bulan terakhir ini ya kita bisa nambah sedikit lah, ya. Ya terima kasih pada teman-teman yang baik petugas lab, dokter, kepala puskesmas, juga dari rumah sakit, ya. Ini kita bisa melihat Bapak Ibu puskesmas masing-masing bisa dilihat apakah biru, apakah merah. Yang pertama yang capaian SPN-nya ini Kaliwadas, kemudian Minggu Haji, Tonjong dan Banjarharjo. Pokoknya kalau orang itu nggak usah, kalau saya juga prinsipnya nggak usah muluk-muluk lah, paling nggak yang tengah, ada yang dhuwur, yang ngisor. Saya pasti diundang.
Kalau zamannya dulu Pak Lode, saya sih setujunya kayak gitu. Kepala Puskesmas yang capainya tertinggi ya suruh maju untuk menyampaikan bagaimana bisa. Terus yang paling rendah ya harus maju juga. Kenapa nggak naik-naik? Kemarin saya pertemuan di Semarang. Kalau kepala dinas kota Semarang, dia dokter spesialis penyakit dalam, dia tidak praktek sama sekali, dia ngurus puskesmas. Setiap ininya lah kesaksiannya Pak Ali gimana kalau ada buka di Bro, ya. Jadi sebetulnya dari Pak Ali senang ya kemarin. Ya, jadi kalau saya sih pengennya menjaga teman-teman, maksudnya biar yang di sini Pak Budi Bela, sebenarnya itu diganti itu saya loh. Ya, daripada jenengan sing diomongin macam-macam. Ya contoh kita itu sudah dipermalukan ya di depan umum itu pada kasus aktif. Ya bayangin aja satu set lengkap struktur provinsi loh dari Kadin, Sekdin, 4 kabinetnya datang ke ngomongin kita di depan Pak. Bahkan berkabin kayak gue. Ya kan misi-misi kita menurut Bapak itu langsung kayak gitu semua. Makanya saya sih nggak perlu juga kita nggak usah tinggi-tinggi, makanya kita itu ya lumayan lah TB-nya nggak paling rendah, walaupun ada yang rendah tadi paling rendah close follow up-nya Sidang Mulia, Bentar, Cimuluk, Pemarot, Cikesal, aku kalau jauh soalnya sering juga di bawah jadi Asiana, tapi mendingnya ya nggak 5 terbawah mah. Nah ini sampai nasional itu beroperasi rumah sakit, ya. Karena dia memang paling banyak. Jujur saya kalau nggak ada dari rumah sakit RSUD yang dari 100 pasien TBRO. Ya, cuma saya kan sampaikan juga kemarin ke Pak Direktur, Pak kalau bisa ya tenaga perawatnya ditambahin. Kita tidak pernah tahu orang itu ke depannya gimana. Misalnya Mas saya ada halaman atau pergi atau apapun, gue saya ngurusin TBRO siapa? Ya, itu yang makanya pentingnya kita mempunyai backup dalam setiap program itu ya untuk hal seperti ini. Kita bisa melihat ini ya capaian dari teman-teman di rumah sakit bisa dilihat sendiri. Di screening ya, yang maksudnya bukan dilakukan sudah dilakukan pemeriksaan TC baru 111. Ini Kalimantan Pak Alfian ya. Siap ditambahin Pak. Luwut aman ya, luwut ya. Allah gaya di sini. Mencing ya wis bisa kenal-kenal gaya pamer bener. Ya ini teman-teman kepala pusat bisa melihat ya posisinya di mana. Kok bisa nih Aris Selatan bagus-bagus temen ya. Apa mau mantura rumah bela apa pribadi? Ini capaiannya sekarang itu berproses rumah sakit. Ya RSUD masih mungkin targetnya dan capaiannya. Ya cuma nanti kita bisa melihat ya. Kita susah kan nyari itu targetnya 42.000 baru dapat 22.000. Sudah dapatnya susah. Pengobatannya nanti banyak yang tuh setengah jalan. Nah itu yang kita mesti rujukan bareng gimana caranya. Ini capaian sekarang itu tuberkulosis klinik ya. Yang paling banyak ya UPT-DKP 2K, bebas. Yang lainnya bisa dilihat tuh. Nah, ini cakupan pemantau tuberkulosis atau treatment coverage yaitu penderita TB yang ditemukan dan langsung diobati ya. Jadi yang dulu itu estimasi kasus TB yang ditemukan, kemudian kasus TB yang ditemukan ya. Jadi tahun 2022 4.700, kita estimasinya kita menemukan yang diobati itu 6.300. Kemudian tahun 2000. Nah ini cakupan penemuan tuberkulosis atau treatment coverage dari puskesmas. Yang paling tinggi Pak Sultan Nyali. Ya sesuai lah, pokoknya paling dhuwur ya Pak Ali Slamet ya Pak Ali, Pak Aris hebat ya.
Banjarharjo, Jatiroke, Kaliwadas, Losari. Sing membungine ngisor Buaka, pinggiran Kalimati saing-saingan terus orang belum kalah. Ya jadi Kalimati gua dari bawah, ini Kalimati dari bawah. Kalau di imunisasi terkenalnya Pakes, Ciwulu, Sangem, Cirampok, Cijineres, kan EBG ke lakone Buake, penyanyi pop Korea Kalimantan Pinggiran. Pinggiran ini janji ke bakal syukur ke, jadi pengen turu pirang ngatus kini ketemu karo Pak Suharji. Dia tolong di ini lagi ya. Soalnya waktu itu kemarin ya Sibir pernah mau ngirim sebulan telur omat dia mau omat telur toh. Ya akhirnya bisa ya. Ya tinggal di saya mau nyekirin omat bilang oke pasti akan kayak gitu. Ini cakupan orang berklosis yang di rumah sakit masih tertinggal dan berbes ya. Yang lainnya bisa dilihat. Sapi, diagnosis. Ini konsentrasi pasien tuberkulosis obat yang mulai pengobatan. Ya kasus TB yang ditemukan, kemudian kasus TB diobati. Ini yang sensitif obat 2022 yang ditemukan 5968 yang diobati 5.300. Makanya saya juga heran, ditemukan tapi orang gak diobati. Ini biar kepala puskesmasnya tahu, teman-teman itu juga ada ditemukan, tapi orang-orang diobati. Akhirnya di SITB-nya nggak dimasuki, jadinya kan rendah, padahal pasiennya ada. Sampai Mas Ewi itu selalu ngomong, dikirim loh, ya sampai segitu baiknya. Ini ditemukan pasien positif, kirim ke masing-masing puskesmas. Ya orang di lakoni. Mungkin Mas Ciwulu ya, atau tapi sehebat loh dia. Bukan di, anak ya. Jadi tolonglah teman-teman, kalau sudah ditemukan ya, coba gimana caranya biar diobati, kemudian juga diinput ke dalam SITB. Ya ini kita kalau lihat dari peningkatan ininya sih ya, ada perbaikan terus ya. Jadi untuk yang mulai pengobatannya. Ini sampai kasus TB diobati di puskesmas. Ya Pak Aliman ini kok tidak penghargaan gitu Pak Ali. Ya. Jadi memang secara program kita paketnya kan hanya 6 bulan ya. Jadi Bapak Ibu baik pasien dewasa maupun anak kalau memang ada pengobatan lanjutan biasanya sampai 9 bulan atas advice atau saran dari dokter spesialis anak ataupun paru tetap bisa diobati. Jadi nanti tinggal minta paket lagi Bu. Jadi satu orang dapatnya kan 2 paket, berarti otomatis nanti sisa obatnya tetap disimpan. Jadi jangan dicampur dengan yang lain, tapi disimpan di atas nama yang bersangkutan. Karena beberapa regimen kan nanti suatu saat digunakan juga, dibutuhkan untuk misalkan nanti ada yang perlu perpanjangan dan masih ada bisa digunakan dari obat itu. Jadi secara stok obat insya Allah kita untuk obat TB aman insya Allah seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk melanjutkan pengobatan kalau memang ada saran dari dokter spesialis paru atau dari spesialis anak. Untuk pencatatannya secara pencatatan otomatis di farmasi seperti biasa ya Bu, dapat obat dan dikeluarkan berapa. Sedangkan untuk SITB-nya untuk program berarti dinyatakan lengkap atau sembuh nanti tergantung rumah sakit. Pengelola program TB nanti mohon bisa menambahkan durasinya di SITB di menu pengobatan. Jadi nanti di situ ditambah untuk fase lanjutannya sesuai dengan anjuran atau advice dari dokternya. Mungkin seperti itu Mas Agus tambahannya. Terima kasih. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kami minta bantuannya teman-teman dari rumah sakit.
Ya mungkin mulai dari sekarang, kalau yang belum ada atau kalau yang sudah ada, untuk tim dot di rumah sakit itu tolong bisa lebih diintensifkanlah komunikasinya, nggih. Ya tadi seperti saya sampaikan tadi, di data juga kasus-kasus loss follow up-nya tinggi ya di rumah sakit. Ini sih saya cerita senyatanya. Jadi ada dari teman di rumah sakit itu, petugas labnya hasilnya sudah benar SO, ya. Tapi kemudian akhirnya diobatin, oh enggak, hasil labnya adalah TBRO, tapi tidak dikirimkan ke dokter paru, jadi dikirim ke penyakit dalam. Nah, padahal kan hasilnya sudah tahu RO kan, ya dokter dalam juga walaupun tidak tersertifikasi itu kan tahu, diobatin sampai 3 atau 4 bulan sebagai SO. Kemudian baru ketahuan, sudah 3-4 bulan itu baru ketahuan bahwa itu TBRO, baru diobatin oleh dokter parunya. Coba kebayang dah, kita sudah ngabisin waktunya banyak buat pasien itu, ternyata salah, kan percuma orang TBRO diobati SO, ya ndak ada ini nih. Bayangkan orangnya minum obat berbulan-bulan seperti itu. Ya juga sama kasusnya, kalau memang menurut saya, kalau memang dari pertama dari rumah sakit pengen ngobatin itu, ya saran saya sih langsung ditetapkan pakai obat paket. Dari rumah sakit bisa mengajukan ke kami. Kemarin saya di rumah sakit biar bisa dikomunikasikan, kalau udah ada tim dotnya di rumah sakit ya tolong diintensifkan koordinasinya, ya biar kita itu jangan midogawe ini kayak gitu loh, yang ngobatin nggak rampung karena pasiennya pergi nggak ketahuan kemananya, akhirnya numpuk yang kasus yang drop outnya ini. Mungkin itu aja tambahnya, barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Puskesmas Sulu. Mungkin daripada nggak ada yang nanya, dok. Jadi sedikit saja kaitannya dengan capaian SPM kita yang belum mencapai target. Ya. Dari beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan, bisa jadi itu disebabkan kan karena pertama adalah adanya komitmen yang kurang kuat, yang kedua adanya 4L, lagi-lagi saya, programnya banyak, bisa jadi seperti itu. Yang selanjutnya kaitannya dengan, saya harapkan adanya penguatan birokrasi, penguatan regulasi, karena ketika kita ke lapangan itu seolah-olah permasalahan itu adalah permasalahan miliknya puskesmas, padahal kita datang ke desa itu kita membantu masyarakat di wilayahnya untuk masalah kesehatannya, tapi nyatanya sampai saat ini perasaan kita yang butuh seperti itu, dok. Jadi diharapkan ke depan tidak hanya programmer dan puskesmas saja yang lebih dititik beratkan untuk pencapaian SPM, tapi juga melibatkan lintas sektor dan lintas sektor seperti itu, dok. Jadi harapannya ke depan bisa terjadinya penguatan kembali birokrasi dan regulasi. Seperti itu, seperti contoh ya, diibaratkan kalau kita misalkan anak sendiri suruh potong kuku, misalkan contoh, agak susah tuh, tapi ketika gurunya yang ngomong pasti dilakukan. Itu salah satu contoh. Jadi saya harapkan diperkuat lagi dari birokrasi seperti itu. Jadi diharapkan tidak hanya ke kita tenaga kesehatan, tapi juga ke lintas sektor yang lebih dikuatkan lagi. Jadi kalau mereka punya tanggung jawab, sudah dibebani tanggung jawab, insya Allah mereka juga akan lebih giat lagi untuk permasalahan ini. Mungkin itu aja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman programmer juga pasti kata-katanya sih persis jiplak kayak gitu. Ya, Bapak Tunya ada enggak sih? Ya, jadi benar Mas Taufik, matur nuwun ya. Jadi ini
kami rencana itu kan sudah ada tim TP2 TB tingkat kabupaten, cuma kita belum ada pertemuan. Sudah ada lintas sektor, makanya kemudian ada bantuan sembako dan lain sebagainya itu, tapi kita belum mengundang camat kemudian yang lain-lainnya itu ya, supaya ini tujuannya. Saya pengen belajar dan kemarin dari TPKJM ya, TPKJM itu kita ngundang ya semua camat dan lintas sektor terkait di kecamatan dan kabupaten, ya ternyata mereka semangat. Ya kenapa? Ini ya agak melipir sedikit ya. Kenapa kasus kita itu pasuknya paling banyak? Ya karena tadi orang yang ODGJ yang pasuk itu semua nggak punya identitas. Kalau mau diambil identitasnya ya kangenan. Ya kan harus diambil, dikumpulkan, kemudian dari catatan sipil diundang, bisa dibikin. Nah itu aja susah di kita. Nah kita gimana kita mau membawa pasiennya itu ke rumah sakit, nggak punya datanya, yang kan nggak punya BPJS nggak bisa. Makanya kita pertemuan. Sampai terakhir ada kasus kemarin orang akhirnya, oh iya ya kok jiwa ini kasusnya berat. Kemarin dilaporkan satu orang ODGJ membunuh ibunya sendiri. Jadi pagi-pagi ibunya sudah kaku, mati ditek-tek anaknya. Ya karena ya tadi pengawasannya itu kurang, kemudian dari tetangga-tetangganya perhatiannya kurang. Nah makanya ini juga, ini matur nuwun masukannya Mas Taufik. Ini rencananya kami juga mungkin di awal tahun akan mengundang semua. Nanti sama seperti PKJM di kecamatan itu akan dibikin tim itu. Ya kalau dibentuk tim tak percuma, bisa anak timnya pasti udah jalan. Nanti dari ya saya sama teman-teman akan mau ngerjainnya apa nih step by step. Contohnya sama TPKJM ini kan yang baru bikin berapa tuh dari 38 dari 17 kecamatan mungkin baru 23. Ya saya tunggu. Nanti saya contohnya untuk jiwa nanti kami akan berkirim surat, tolong diadakan pertemuan dan didata identitas ODGJ yang ada di wilayahnya. Yaitu dasar. Karena dari rumah sakit jiwa di Klaten itu sampai datang ke sini ngundang barangkali mau rujuk. Kalau di Banyumas itu katanya per 3 bulan dia ngirim, jemput orang gila, 2-3 bulan lagi nganterin yang gila yang sudah mending itu ya, sudah stabil kirim lagi, jemput lagi. Yang bener-bener gratis sih aneh. Ya bener-bener aneh nih, orang ngerti identitasnya. Saya di Banjarmasin sampai tukaran karo lurah. Ya macam-macam lah ngomongnya, enggak apa-apa lah, pokoknya kita masih penjelasan. Jadi yang disampaikan Mas Taufik benar, saya itu pengen berbagi bebannya. Saya itu pengen juga jangan sampai itu TBC itu tugasnya puskesmas tok, tugasnya rumah sakit tok, ya harus semua nyadari. Makanya nanti angka-angka ini kita tampilkan nih, pirang ewu berbesing laran TB, pirang ewu berapa puluh yang meninggal itu kan kita juga menjadi, biar teman-teman yang dari lintas sektor juga bisa tahu. Ya mungkin itu aja Mas Taufik, matur nuwun atas masukannya. Monggo ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puskesmas Wanasari, ini berkaitan dengan Mas Maman tadi juga, memang baik juga lintas sektoral dilibatkan dengan pembuatan SKTP itu diharapkan jangan sekedar cuma SK-nya saja, tapi bukti implementasinya harus sampai ke masyarakat. Kalau nggak salah itu ada semacam petugas satgas khusus yang selama ini berjalan, kan ada kayaknya Fatayat NU itu ikut terlibat dalam penemuan kasus dan penanggulangan ya bersama-sama dengan petugas programmer dari Puskesmas, itu terlibat langsung ke masyarakat melakukan screening atau mencari penemuan kasus, itu dilibatkan. Alangkah baiknya kalau ada organisasi-organisasi lain juga ikut dilibatkan, bukan hanya dari Fatayat NU saja, ya barangkali dari Dinas Kesehatan ada menggandeng organisasi-organisasi lain yang untuk terlibat dalam penanggulangan atau penemuan kasus TB. Itu barangkali bisa meningkatkan capaian atau SPM. Kemudian kaitannya dengan penemuan yang di pekerja PT, kadang memang kita
kemungkinan sudah mendapat penemuan ya yang orang-orang yang bekerja di PT atau pabrik-pabrik. Ya, kita mungkin bisa bekerja sama dengan PT, tapi kalau PT itu cuma didatangi dengan puskesmas, saya rasa itu kurang yakin atau tidak percaya. Apa tidak sebaiknya juga dinas kesehatan atau barangkali dari Pemdanya langsung bisa advokasi ke PT-PT sehingga nanti banyak ditemukan kasus-kasus untuk membantu pencapaian SPM. Kemudian untuk kader, ya. Jadi dari kita yang bekerja sama adalah dari MSI, ya, Mentari Sehat Indonesia. Mereka menyampaikan mereka masih membutuhkan banyak kader. Nah, bedanya MSI ini, mereka ini NGO yang juga dibiayai oleh GF Global Fund sama seperti dinas. Jadi kadernya itu nanti dibayar. Nah, sekarang tinggal jenengan dari kepala puskesmas saja yang mencari kira-kira orangnya yang sergap, yang bisa ngerewangi siapa, diberikan daftarnya ke kami, nanti kami ini. Jadi jenengan sudah punya kader yang membantu. Ya, jadi ini salah satu ininya. Kalau jenengan nyari kader kan bingung, duitnya saya ngendi, bayarnya apa. Nah, kalau kader-kader MSI ini mereka penemuan kasus, kemudian kunjungan rumah, investigasi kontak, itu tugasnya itu. Dari berdasarkan kunjungan dan lain sebagainya itu mereka akan mengklaim untuk pembayarannya, dan untuk sebelum bisa dibayar itu mereka akan minta tanda tangan dari pihak puskesmas. Jadi ya saya minta teman-teman kalau sudah ada beberapa puskesmas yang kerjasama, ya jangan asal tanda tangan aja. Kasihan uangnya DWP seneng mau diduit kayak gini orang ditekani. Ini kita juga mau koordinasi dengan MSI lagi karena ada beberapa juga kasus yang seperti ini. Jadi mereka cerita sendiri, di sini TB ada, ya, HIV ada, LGBT ada, gangguan jiwa ada, malah aku manajer kayak gangguan jiwa kan, ya. Jadi mereka sangat terbuka sekali kayak gitu loh. Oke, jadi untuk ini ya nanti kita bisa koordinasikan. Jika positif, ya yang kalau ngomongnya udah dinas saja ngomong enggak apa-apa. Yang pasien-pasien TB yang positif ini yang minta diberi waktu untuk izin berobat gitu. Ya saya rasa enggak ada yang susah lah. Makanya kita itu ya tadilah selalu hidup ya dengan prasangka baik lah. Ya termasuk saya juga sering berprasangka buruk. Ya contohnya inilah sampai 10 tahun ini kok nggak ada apa, sampai orang-orang itu kaget kok ada program bagus gini, kenapa tidak disampaikan ke perusahaan. Ya tadi karena kita semua takut dan kita hidup dengan prasangka kita masing-masing, prasangka buruk ya akhirnya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa bareng-bareng lah. Tadi masukannya terima kasih Mas Awim, mungkin bisa menjawab. Nanti tolong semua aja teman-teman yang kira-kira ada besar di wilayahnya dan ingin ini ya bisa undang kami, nanti kami bareng-bareng ngadep ke perusahaan itu. Oke, mungkin ada yang lain. Lah, estimasi pemeriksaan sampel 6-7 perharinya, apakah Puskesmas Kaliwadas kita untuk Puskesmas Kaliwadas saja ataukah kita diberikan jejaring seperti itu? Kira-kira kalau diberikan jejaring mana saja biar kita sosialisasikan, karena kemarin di pertemuan di Insek kita sampaikan, tetapi kita belum tahu jejaringnya mana. Kalau untuk diri sendiri nggak apa-apa ya Mbak, soalnya penemuan kita juga banyak terkait dengan malah kemarin di bulan November sudah kita gunakan untuk pemeriksaan TCM-nya, tapi karena sudah memenuhi SPM jadi analisnya buat tahun depan saja katanya. Nggak bercanda Pak. Saya sudah lama sejak saya jadi spesialis ya. Ini sih gitu-gitu rasa aja. Selama ini apakah ada dari program dari Dinas Kesehatan secara aktif nih? Artinya adakah kegiatan-kegiatan tentang publikasi TB? Contoh kita buat video tentang TB, ya kan? Kemudian atau mungkin ada baleho atau yang lain, apakah sudah seperti itu? Artinya kita selama ini itu saya selama di rumah sakit itu cuman hanya
penemuan TB secara pasif saja, ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ternyata setelah di ronsen keluhannya lain, tapi ternyata TB dia. Jadi sebenarnya dari masyarakat awam itu banyak yang belum tahu tentang TB, gitu loh. Jadi kalau saya sarankan gimana DKK bisa untuk publikasi TB ini ke desa-desa, terutama mungkin dari puskesmas wilayah. Selama saya hidup di Nyun Sewu Siwuluh Sander ya, itu tidak ada namanya publikasi tentang edukasi tentang TBC atau apa di tempat-tempat forum atau mungkin pengajian atau apa. Itu baiknya mungkin kalau saya sarankan itu lebih diaktifkan lagi gitu. Jadi sementara ini saya tanya pasien-pasien saya itu tabu ya tentang sakit TBC ini ya. Jadi mereka kenapa mungkin juga pengaruh juga terhadap DO, banyak yang DO itu pasien DO karena mereka itu tidak ada edukasi ya. Kalau saya sementara ini di rumah sakit ya edukasi cuma hanya tidak luas banget gitu ya, tapi yang punya waktu banyak sebenarnya adalah dari puskesmas. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yani ya, untuk terkait layanan TCM Trunat ya yang terbaru. Terima kasih Puskesmas Kaliwadas, ini salah satu penghargaan dan suatu amanah ya Bu. Jadi Kaliwadas dengan sukses story-nya, saya sih pengen nanti ke depan dari kapusnya atau programmernya cerita bagaimana sih Kaliwadas kok bisa sukses banget untuk program TB seperti itu Bu. Walaupun programmernya sudah purna kan, sudah mentransfer ilmu ke kepala puskesmas maupun penggantinya seperti itu. Jadi untuk TCM Trunat monggo jejaring sudah kita bagi ya Mbak Dita, bisa ditampilkan apa enggak ada? Ya, jadi kemungkinan jejaringnya yang terdekat Bu di wilayah Kaliwadas, nanti ke Buaran mungkin ya, Buaran Bantar Kawung. Jadi karena kapasitas mesinnya juga kecil ya, sekali running cuma dua modul, jadi sehari cuma 6-7. Jadi ya alhamdulillah lumayan lah. Ini kalau 6-7 per hari kali 20 hari aktif ya, sudah menambah sekitar 100-120-an. Jadi pemeriksaan terduga TB bisa dilaksanakan nanti di jejaring Bu, bisa dilaksanakan. Kalau internal Kaliwadas ada dan dari jejaring merujuk boleh seperti itu, bisa disiapkan. Rencananya bulan Desember ya Mbak Ufi ya, ya sudah siap bulan Desember Bu. Terus untuk yang masukan dari Pak Dr. Umar, terima kasih. Nanti mungkin ditambahkan Pak Kabid. Salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk mengaktifkan pelaksanaan program secara komprehensif mungkin sudah perlahan ya Pak. Kita sudah mulai menggandeng ke seksi promkes, bidang promkes. Jadi nanti perlahan, dan untuk lintas sektor nanti akan dikomandani Pak Kabid melalui TP2TB ya. Jadi nanti harapannya tim TP2TB ini bisa mereplikasi seperti tim TPKJM. Jadi di level kabupaten nanti kita aktifkan, di level kecamatan maupun puskesmas nanti bisa diaktifkan juga. Ini yang sudah respon cepat kemarin dari Kecamatan Wanasari TPKJM. Mudah-mudahan setelah ini tim TP2TB-nya Kecamatan Wanasari juga merespon Pak Rohim ya. Mudah-mudahan bisa maksimal. Dan memang betul Pak, mungkin kedepannya kita pengen program-program SPM itu di balai desa ada baliho gedenya Pak. Misalkan kesehatan jiwa itu apa, TBC itu apa yang paling punya dampak di kesehatan masyarakat secara umum. Nanti mudah-mudahan di TP2TB ini bisa sampai level desa seperti itu. Karena kalau tadi disampaikan Mas Taufik, bergerak sendiri kesehatan yang nggak bakal selesai. Rumah sakit. Jadi disampaikan juga bahwa untuk sosialisasi ini kemarin Kominfo sudah
memberikan kesiapannya ya, bahwa kalau bisa itu yang videotron itu diisi. Ini Mas Nung berarti ketemu bintangnya. Jadi kemarin kan Mas Nung keder ke sing pemeran sing sakit itu nih siapa? Saya bilang ya Mas Nung bawa ke gering oh. Ajo sing gering maning Mas Kris. Jadi Mas Kris rencana jadi penderita TB lah. Dokternya sing gagah ganteng kan siapa lagi ketemu Pak Umar. Jadi mungkin ke depan itu videotron di alun-alun kita sering lihat muka Pak Umar ya. Mas Nung cepet dong Mas Nung. Itu Kominfo sudah setuju nih, Pak Umar juga siap. Oke, jadi ya memang Kominfo juga menyampaikan. Kemudian di lampu merah itu kan seringnya kita bunyinya KPK terus. Ya mungkin kedepannya ada TB lah. Kemarin stunting juga sudah ini TB ya. Mungkin minta bantuan Mas Nung juga yang kebetulan di sini biar bisa cepat terrealisasi. Matur nuwun. Mungkin untuk pertanyaan nanti saya cuma ingin menanyakan, ini TB kan ini wilayah kita ya. Nah ini yang saya tanyakan ini, kita puskesmas Kecipir, puskesmas kok ini gimana ya? Puskesmas Losari ya, mungkin Losari, Bojongsari sebarisnya itu. Udah kita kan berdiri di perbatasan dengan Jawa Barat. Yang sering saya temuin adalah saya cuma takut barangkali TBC ini lolos, pasien TBC itu lolos, karena saya sering merujuk pasien dari Jawa Barat. Kenyataannya tidak berjalan mulus, jadi dia balik lagi ke Jawa Tengah. Dan ini mungkin perlu PR-nya dinas nih ya. Pak itu takut ya. Nah ini bagaimana dinas menindaklanjuti untuk kasus-kasus seperti yang di perbatasan? Karena ini rawan sekali untuk lolos. Karena ini dari rencana kita tahun depan ini, karena kita tadi lihat kan utilisasi Puskesmas Tanjung itu kan sampai 155%. Jadi kemarin kita merencanakan itu kalau salah satunya kalau TCM itu salah satunya akan di Kecamatan Losari ya, di Puskesmas Losari ya. Ya jadi tadilah untuk mengurangi beban di Tanjung. Yang kedua juga biar cepat, jadi jangan nunggu di Tanjung kelamaan kan, dari orangnya kelamaan berobat nanti akhirnya nggak ada hasil-hasilnya pindah ke Cirebon. Demikian juga yang tadi yang kasus TBRO yang di selatan itu ya nanti kita untuk penugasan untuk khusus RSUD Bumiayu. Jadi memang betul kalau sebetulnya kalau untuk TBC sebetulnya kalau saya bilang ya bukan karena rapat TB, salah satu program yang secara administrasi pelaporannya kuat dan bagus ya TB, masih TB karena kita semua orang sebelum diobati harus ada TCM-nya dan harus masuk dulu. Kemudian udah ada TCM-nya, hasilnya positif harus masuk, ya harus ada di inputannya juga gitu loh ya. Jadi terima kasih masukannya. Mungkin kita juga dalam pertemuan lintas batas akan menyampaikan yang memang untuk ini yang sebaiknya untuk pengobatannya adalah di masing-masing wilayahnya, bukan apa-apa ya karena tadi misalnya tadi untuk pasien misalnya Jawa Tengah tapi berobatnya di Jawa Barat. Kalau ketika orangnya nggak datang atau mampir kan nggak tahu kita datanya nggak ada. Jadi ya matur nuwun masukannya nanti coba kita tindak lanjuti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ya. Yang sini sekarang sudah berjalan memang DB kemarin juga AMP melaporkan. Ya saya sih sebut TBC itu berlaku nasional, jadi tidak melihat alamat KTP-nya. Jadi memang misal pun orang itu alamatnya Jakarta, pengobatannya di Brebes tidak masalah. Jadi secara sistem kalau Bapak Ibu rumah sakit, klinik maupun praktek mandiri sudah melaporkan terduga TB ke puskesmas terdekat untuk di screening TCM dan di entry ke STB, insya Allah data sudah termonitor semua secara nasional Bu. Jadi data si pasien akan masuk sistem secara nasional dan sudah bisa kita pantau. Jadi kemarin ada contoh dari Puskesmas Banjarharjo dapat juga pindahan dari
rumah sakit di Jawa Barat dan sudah kita lakukan prosesnya. Jadi secara pemantauan pasien tidak bermasalah Bu. Jadi nanti tinggal dari Vaskes yang menemukan itu memberikan informasi ke Brebes untuk melakukan kunjungan. Jadi berbagi infonya seperti itu. Jadi secara sistem untuk program TB sudah sangat bagus. Jadi pemantauannya sudah nasional dan real time. Asal teman-teman Vaskes yang menemukan terduga maupun pasien sudah mengentrinya ke SITB tersebut. Kalau Bapak Ibu tidak mengentri ke SITB ya tidak bisa kita pantau dan tidak masuk ke program. Jadi nanti tambahannya mungkin pas pertemuan lintas batas ditegaskan lagi bahwa salah satu program yang nanti dikomitmenkan bersama adalah TBC. Itu mungkin Pak Hadi tambahannya. Jadi secara STP insya Allah sudah terpantau semua. Terima kasih. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu kesampaian nanti ya sewaktu ternyata hasilnya rasa khawatir mas sampean harus bisa mari yang penting sampean nurut sampean kok kudu berobat rutin selama bulan orang nama. Ya karena secara capaian tahun ini secara angka kita sudah di atas tahun kemarin Pak Habib. Tepuk tangan untuk kita semua. Tahun kemarin kan sudah 22.000 berapa, kita sudah melebihi berapa puluh. Jadi sudah sangat bagus. Tapi kalau secara persentase memang sedikit, tapi secara absolut kita sudah lebih bagus dari tahun kemarin. Kita masih ada jeda 1 bulan, mungkin bisa tembus di 23 sampai 24.000 SPM-nya. Tepuk tangan. Jadi walaupun tadi ada yang paling bawah, ternyata secara kumulatif Brebes sudah lebih baik seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini satu iklan tambahan, boleh duduk kembali monggo. Ya, terima kasih. Iklan ini titipan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ada kegiatan screening terutama 2 program yang sudah ada ya, program kesehatan jiwa dan program TBC. Jadi Bapak Ibu bisa mempromosikan aplikasi ini baik secara aktif maupun pasif ya. Kalau secara aktif berarti monggo Bapak Ibu yang punya HP Android bisa download di Play Store, namanya Parijo GR. Singkatan dari peningkatan akses layanan informasi kesehatan Jateng online dengan gotong royong. Jadi ini ada beberapa fitur di dalamnya. Saya langsung saja lihat di HP ya. Ada yang sudah pernah download Bapak Ibu? Nah sudah. Jadi di Parijo GR ini ada
3 menu utama: beranda, perizinan, dan profil. Nah, di beranda itu ada screening kesehatan untuk TBC dan kesehatan jiwa. Jadi Bapak Ibu monggo nanti bisa untuk pribadi maupun untuk pasien bisa menyediakan satu komputer atau HP ya, untuk pasien yang datang berobat ke puskesmas bisa dilakukan 2 screening ini sekaligus, screening terduga TB dan screening kesehatan jiwa. Lebih mudah kalau sudah download seperti itu. Intinya sih 2 program itu saja untuk PAIJO GR ini ya. Ini menu-menunya seperti ini ya. Ada screening TB dan screening kesehatan jiwa. Ini yang utamanya. Ini sudah di-launching dari tahun 2022, cuma memang belum masif di lapangan, berbasis mobile. Jadi basis utamanya menggunakan HP, jadi sangat mudah dan tidak harus login. Jadi semua orang yang download aplikasi ini bisa ngentri langsung dan bisa berulang. Jadi satu HP bisa untuk ngentri berbagai atau berkali-kali screening. Jadi nggak harus satu orang harus punya akun. Jadi misalkan di puskesmas ada komputer di depan yang untuk ngentri ini atau HP bisa untuk seluruh pasien, baik di BP maupun di bagian yang lainnya seperti itu. Ini sudah mulai masif kemarin di RSUD Brebes ya, Bu Dr. Susi sudah mulai promo PAIJO GR, kemarin Bu Dr. Yuliana kontak saya, mudah-mudahan nanti di puskesmas juga mempromosikan ini karena nanti data tersebut langsung masuk ke cakupannya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa buat kesehatan mental dan jiwa dan dapat dilakukan secara mandiri. Jadi nanti cakupan Bapak Ibu SPM untuk 2 indikator ini otomatis akan naik. Dan minta tolong dibantu juga teman-teman rumah sakit, bisa dipromokan juga ini karena nanti akan membantu cakupan screening untuk SPAT ya, komputer atau HP untuk entry program PAIJO GR. Monggo yang di sini bisa download semua, nanti langsung bisa screening mandiri, bisa untuk dokter praktek mandiri juga Bapak Ibu yang untuk TB dan jiwa seperti itu. Jadi semua pasien nanti yang berobat langsung dientrikan oleh bagian pendaftaran bisa juga atau secara mandiri. Lanjut ya. Oh iya, nanti ada komunikasi setelah ini. Sebelum itu ini ada kuis pembagian door prize utama. Silakan teman-teman ditampilkan lewat Kahoot kayaknya. Silakan Bapak Ibu buka Kahoot dulu. Oh Pak Dokter, pripun? Kahoot.id, terus ini kode pin gamenya ya 576 6305 ya, ini baru masuk ada 4 orang, 5 orang ya. Kuis ini Bapak Ibu, ini karena koneksi wifi umumnya lambat, silakan pakai data sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Ya baru 14 15. Silakan yang berminat memperebutkan door prize dari panitia bisa ikut kuis ini nanti. Apple Pro apa? Nanti juara 1, 2, 3 kan dapat door prize dari kita. Belum? Bapak Ibu, 3, 2, 1. Ada 10 pertanyaan. Monggo bisa dijawab di HP masing-masing. Pilihannya bisa dijawab di HP masing-masing. Ada waktunya. Cepat-cepatan juga nih Bapak Ibu. Jawabnya di HP masing-masing, tapi pilihan jawab. Berapa persen? Terbaik
maju ke depan nih. Monggo Pak Umar atau ya, selamat kepada Pak Umar, perwakilan dari RSUD Brebes. Dekat ini Pak. Salam mono. Orangnya subur. Iya, benar tenang. Yang kedua kepada RS Bakti Asih Brebes. Ada sini, ada sini. Dan yang terakhir untuk RS Daerah Asifa yang diwakili oleh Puskesmas Banjarnegara. Foto dulu Pak. Oke, sudah. Yang pertama ada Puskesmas Ketanggungan, yang kedua ada Puskesmas Kaliwadas, dan yang ketiga ada Puskesmas Windu Haji. Monggo kepada kepala Puskesmas atau yang mewakili bisa maju ke depan. Dekat ini Pak. Untuk yang kedua yaitu Puskesmas Kaliwadas. Ada sini Bu. Ini dedakan uang. Dan yang terakhir untuk Puskesmas Windu Haji. Makasih banyak. Oke. Malam dulu. Tos CD-nya. Itu pas banget ya kayak dari tinggi bawah sampai ke sini. Monggo untuk Puskesmas Banjarnegara bisa maju ke depan nih. Bisa menerima doorpress lagi ke depan. Ya. Puskesmas Banjarnegara menjadi puskesmas teraktif dalam entry data logistik ke aplikasi Smule. Ini ada, makanya ada titipan 3 topi ini dari Kemenkes, silakan diterima. Lanjut ke GKH tadi kan. Nah, sudah ada pemenangnya nih. Untuk juara ketiga ada aku. Monggo atas nama akun aku bisa maju ke depan. Ada yang aku enggak? Atau aku? Tos TV. Boleh tos TV-nya? Partisipasi dan kedatangan Bapak Ibu semua. Semoga kedepannya kita menjadi semakin lebih baik lagi.